Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Tentu sering saya sampaikan, semoga pertemuan ini senantiasa membawa barokah manfaat masalah di dunia wa dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita sebagai orang tua tentu mendambakan andaikan punya anak, itu anak yang solih, solihah, yang berprestasi, berakhlak, berkepribadian yang baik menurut Allah, menurut masyarakat, menurut agama. Maka kali ini marilah kita singgung, kita analisa tentang bagaimana supaya kita punya anak yang berprestasi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana agar supaya kita punya anak yang beriman, berakhlak, berilmu, soleh, solihah. Maka sekali lagi yang pertama adalah kita upayakan apa yang kita makan setiap hari, yang asupannya setiap hari kita makan harus dari sesuatu yang halal. Kenapa seperti ini? Ini sangat mempengaruhi kepribadian si anak kita. Di samping kita sendiri, di samping ini juga memang perintah dari Allah. Kulu minat thayyibat, makanan dari sesuatu yang thayyibat, halal dan baik, halal dan thayyibat. Karena dari apa yang pernah kita dengar. Satu contoh, riwayatnya Imam Syafi'i. Bagaimana orang tuanya Imam Syafi'i dalam rangka mempertahankan dan berhati-hati tentang apa yang dia makan. Dalam kasus itu, dalam cerita itu, ayahnya Imam Syafi'i sempat menjumpai buah namanya apel yang terapung di atas air, di atas sungai. Kemudian secara spontan sekonyong diambil dan dimakan. Setelah sadar ini punya siapa, punya usul ditelusuri, ternyata yang punya itu tidak ridho, tidak menghalalkan. Akhirnya dengan segala cara ayahnya Imam Syafi'i berusaha untuk mendapatkan predikat kehalalan. Sampai dijalaninya 2 tahun berkhidmat kepada semua dalam rangka menjadikan halal apa yang sudah dimakan dalam bentuk buah delima. Coba bayangkan, mungkin andaikan itu kita gak dihalal nih rapaten karena sudah dimakan dan tidak akan mau menelusuri. Tapi ternyata dengan kehati-hatian itulah akhirnya lahir namanya Imam Syafi'i, imam yang tidak panutan sampai saat ini. Contohnya lagi ya Imam Bukhari. Orang tuanya Imam Bukhari pernah bilang begini, anakku yang namanya Bukhari ini selama ini sampai saat ini, dari kecil sampai saat ini, mulai dia sampai mondok belajar, senantiasa apa yang dia makan itu dari sesuatu yang halal. Seakan-akan sampai sebesar ini, sampai selama ini tidak ada yang pernah termakan dari barang yang tidak halal. Maka disampaikan ini dari hasil kebun ini. Inilah akhirnya kita tahu Imam Bukhari adalah tokoh ulama ahli hadis nomor 1 seluruh dunia sampai sekarang. Dan sekian banyak contoh-contoh yang lain, para imam, para mujtahid, para auliaillah, ulamaillah. Ini di antara penyebabnya adalah karena menjaga dari sesuatu yang haram, alias makanannya benar-benar halal. Sekali lagi ini sangat mempengaruhi kepada pribadi anak kita, karakter anak kita, dan masa depan anak kita. Maka marilah kita upayakan bagaimana agar supaya apa yang kita makan setiap hari dari sesuatu yang halal. Yang kedua adalah terutama ini yang mau menikah, pranikah,
atau di saat dia mencari jodoh. Jadi harus benar memperhitungkan siapakah calon kita, sejauh mana karakternya, sejauh mana apa yang ada dalam calon kita itu, mulai dari nasabnya, mulai dari agamanya dan sebagainya. Di hadis diterangkan bahwa tungkahul mar'atu li'arba'ati, bahwa perempuan itu dinikahi oleh laki-laki karena ada 4 alasan. Karena cantiknya, karena kekayaannya, nasabnya, dan karena agamanya. Maka fazfar bidzatid. Dari 4 ini andaikan semua ada, tentu ini sesuatu yang sangat membanggakan. Tapi andaikan tidak berkumpul semua, yang ada hanya satu, maka jangan sampai ditinggalkan yang atas dasar karena agama. Artinya apa? Agama itu harus kita utamakan, harus kita dahulukan. Karena apa? Coba sejenak kita renungkan bahwa di dalam mengarungi ke rumah tanggaan, bahtera rumah tangga perjalanannya dengan rumit, liku-liku, kita menciptakan satu keharmonisan, sakinah, mawaddah pada rumah, butuh perjuangan. Sekian banyak rintangan dan tantangan. Yang mana andikan di saat kita menghadapi tantangan itu kok tidak punya keagamaan yang kuat, keyakinan yang kuat, tauhidan yang kuat, syariat yang kuat. Nauzubillah, hampir pasti dia akan jatuh, dia akan mengambil jalan lintas yang akhirnya keluar dari keagamaan, keluar dari syariat, keluar dari akidah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Sangat mungkin di saat dihimpit dengan ekonomi yang sulit karena di PHK, karena ada masalah ini itu, sangat mungkin si pelaku rumah tangga, entah si suami entah si istri atau kedua-duanya, akan mengambil jalan pintas yang seakan-akan mampu memberi solusi. Maka kita bisa bayangkan, padahal solusi satu-satunya adalah dari Allah. Andaikan kita mengambil jalan pintas yang selain Allah, misalnya kuliah pesugihan, maka na'udzubillah. Nah, inilah yang akan kita antisipasi bagi calon orang yang mau berumah tangga. Harus yang dikedepankan adalah keagamaan. Selanjutnya termasuk jadi prinsip lagi adalah kita mau berumah tangga itu ibarat kita sedang mau bercocok tanam. Artinya apa? Kita dibutuhkan benar-benar punya bibit unggul, di samping itu punya lahan yang subur. Kalau bibit unggul itu si laki-lakinya, kalau lahan subur itu bagi perempuan. Di hadis dikatakan, meskipun hadisnya nggak sesuai, tapi bisa kita jadikan pegangan bahwa pilihlah kamu dalam rangka bercocok tanam. Mau menanam bibit unggul, pilihlah tempat yang benar-benar subur, yang nanti akan mampu memberi pertumbuhan, akan mampu menumbuhkan bibit yang sedang ditanam itu dengan pertumbuhan yang subur, yang sekarang akan berbuah, dan seterusnya. Artinya apa? Yang jelas di saat kita sedang memilih calon istri kita, jangan asal-asalan, harus benar-benar diperhitungkan, terutama dari sisi keagamaan. Yang ketiga adalah setelah ini terjadi, pasangannya terjadi, maka kita sedang bersenggama. Di saat kita bersenggama harus kita benar-benar memanjatkan doa kepada Allah tentang yang saat ini kita lakukan adalah kita sedang mencetak anak, kita sedang memproduksi anak. Maka doanya adalah Allah jannibna syaitan wa jannibi syaitan amma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan, dan sekaligus jauhkanlah calon anak yang saat ini sedang saya produksi, jauhkan dari setan. Artinya apa? Kita tahu setan adalah dinobatkan oleh Allah sebagai innahu lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Oleh karena itu jangan sekali-sekali berkompromi dengan yang setan. Lebih-lebih si anak kita. Kalau si anak sudah dikuasai oleh setan, sudah dipengaruhi oleh setan, sudah kerasukan setan, na'udzubillah,
Dia akan menjadi anak yang sulit untuk dididik, sulit untuk. Dan ini kita awali dari saat kita memproses itu dengan doa Allah majani wa syaitan majani syaitan amma razaqna. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, kemudian di saat hamil. Jadi di masa proses sedang mengandung ini juga sangat berpengaruh. Coba sejenak kita merujuk kepada kisahnya Bunyai Hannah, ibunya Dewi Maryam. Ini bisa kita jadikan keteladanan apa yang saat itu dialami, apa yang dia doakan. Nyai Hannah dalam rangka berharap agar supaya anaknya menjadi anak yang baik, dia mengatakan begini, inni nazartu laka ma fi babani muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya nazar terhadap calon anak saya yang saat ini sedang saya kandung, ini besok adalah air akan saya wakafkan, akan saya serahkan, akan saya merdekakan untuk engkau, untuk berjuang di jalan engkau, untuk khidmah kepada agama engkau. Berarti masih dikandung sudah sedemikian ikrarnya. Artinya apa? Si Nyai Hana tidak menuntut untuk pribadinya, untuk keluarganya. Itu sudah diserahkan agar supaya anak-anak ini besok bisa berkhidmah kepada agamanya Allah. Jadi ini sangat berpengaruh. Dan kita tahu akhirnya muncullah Dewi Maryam. Demikian agungnya, sedemikian keramatnya itu diabadikan dalam Al-Quran. Dan akhirnya punya anak juga namanya Nabi Isa. Sekali lagi ini nggak lepas dengan saat dinazarinya di saat sedang hamil. Saudara-saudaraku, rahimakumullah. Yang terakhir adalah setelah lahir tentu doanya juga nggak ketinggalan. Ini tetap dengan doanya Nyai Hana, yaitu inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sekali lagi tetap dengan doa agar supaya dijaga dari pengaruh jeleknya setan. Ya Allah, inni u'iduha, saya mohon perlindungan kepada anak saya ini dan sekaligus kepada keturunannya nanti agar supaya dijauhkan dari setan, godaan setan. Demikian inilah perjuangan seorang tua kalau benar-benar ingin menghendaki punya anak yang berprestasi, punya anak yang kuat imannya, akhirnya benar-benar dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh makhluk, dan benar-benar dibanggakan oleh orang tuanya. Demikian kiranya yang saya sampaikan, semoga kita dikabulkan punya harapan terhadap anak-anak kita, supaya benar-benar anak-anak yang sangat oleh Allah dibanggakan, dibanggakan oleh orang tuanya dan agama dan negaranya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.